sih alat-alat yang dibutuhkan untuk media membuka percetakan sablon. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu apa nama-nama dari alat yang dibutuhkan untuk media sablon. Nah, kita bahas dari apa sih kotaknya ini? Plastik bukan, kain juga bukan. Nah, ini namanya screen. Screen ini fungsinya tempat kita untuk mencetak atau mentransferkan film yang ingin disablon. Nah, untuk screen ini sendiri ada jenisnya atau ada ukurannya. Nah, kalau untuk media plastik kertas itu ukurannya T165. Ini sedikit agak sudah buram karena screennya sudah lama. Jadi yang untuk plastik atau kertas itu menggunakan screen T165 atau juga bisa 160 bisa. Nah, kemudian yang ini untuk kain, bahan kain untuk waste bag biasanya, yang jelas buat kain. Nah, untuk yang kain itu sendiri ukurannya T177. Nah, apa bedanya screen T165 ini dengan T77? Itu bedanya di pori-porinya. Semakin kecil ukuran T-nya, semakin besar pori-porinya. Jadi pori-pori screennya itu lebih besar dibanding dengan T165 ini. Nah, yang ini namanya afdruk atau Dremel. Nah, untuk afdruk ini sendiri ada bagiannya juga, yang untuk kain atau untuk tas white bag itu namanya Bremel Tech. Nah, kalau yang untuk kertas atau plastik itu Bremel RN100. Nah, jadi di Bremel ini atau afdruk, jika kita beli yang seperti ini biasanya langsung mendapat dengan cairan pencampurannya, dan ini namanya sanitizer. Nah, biasanya itu langsung dapat. Nah, ini Bremelnya atau afdruk. Nah, ini sendiri untuk plastik atau kertas. Nah, apa bedanya Bremel Tech sama Bremel RN100? Kita lihat. Nah, Bremel Tech ini sendiri, kalau Bremel RN100 atau afdruk ini plastik itu campurannya menggunakan sanitizer. Nah, seperti gambar ini, sanitizer campuran untuk mencampur afdruk ini sendiri. Nanti kita aplikasikan di playlist berikutnya. Sedangkan Bremel Tech itu tidak menggunakan sanitizer, cairan sanitizer, tapi dia menggunakan air. Bisa kita gunakan air putih bersih supaya tidak ada kotoran. Nah, lanjut ke, nah ini juga sama, ada 2 warna atau 3 warna, banyak sih warnanya. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, dan ini warna biru. Nah, ini juga cairannya. Yang apa nih, Piazzol ini juga menggunakan cairan pencampuran sanitizer. Nah, kita lanjut ke ini apa nih, afdruk hijau, sama ini menggunakan cairan pencampur juga. Nah, ini apa sih namanya, M4 Fujisol. Nah, ini apa sih fungsinya ini? Ini biasanya kita gunakan untuk apa?
mengaplikasikan cairan afdruk ini ke screen. Jadi kita bisa menggunakan bahan seperti ini atau bekas kartu. Jika kita membeli kartu perdana, nah perumahannya itu bisa kita pakai untuk mengaplikasikan afdruk ke screen. Nah, untuk cairan M4 ini sendiri, ini yang kita gunakan di playlist pencampuran tinta untuk mencairkan tinta yang masih baru. Nah, M4 ini sendiri digunakan untuk khusus plastik. Jadi yang Fujisol ini untuk kertas. Nah, jadi jika kita salah pakai, maka filmnya akan cepat rusak. Jadi hati-hati ya, bisa bedakan Fujisol, fungsi dari Fujisol dan M4 ini sendiri. Nah, kita lanjut ke ini. Ini apa namanya? Ini namanya rakel. Nah, yang ini yang besar ini rakel rubber. Jadi rakel ini berfungsi untuk kita menyablon bahan kain. Tinta-tinta yang kita pakai itu tinta rubber. Nah, di sini namanya tinta rubber. Apa bedanya screen ini dan dengan screen ini? Rakel ini dengan rakel yang ini. Nah, yang ini rakel yang biasa saya gunakan untuk menyablon plastik atau kertas. Kenapa ini bentuknya beda? Sebenarnya sama saja. Hanya saja ini saya balik. Nah, sebenarnya segini. Gini, tapi saya biasanya balik. Kenapa saya balik? Jadi saya mengaplikasikannya itu biasanya tangan saya sedikit agak miring, tidak berdiri seperti ini. Jadi kayak gini, miring. Nah, kenapa? Apa sih yang bisa kita bedakan dari rakel plastik ini, rakel untuk rubber dengan rakel untuk plastik atau kertas? Nah, itu biasanya rakel rubber ini ukurannya sedikit agak besar. Kenapa besar? Karena tinta rubber itu biasanya sering lengket di bagian sininya. Jadi kalau terlalu pendek rakelnya, itu tintanya nanti ke sini, masuk ke bagian sini. Saya rasa cukup ya, cukup paham. Jika tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-temannya yang ingin membuka usaha di dalam bidang percetakan sablon. Nah, ini tinta yang sering kami gunakan. Nah, untuk tinta Toyo ini sendiri sudah tahu ya. Mungkin ada yang belum tahu. Ini tinta Toyo Indo warna hitam. Masih baru ya, masih lengket. Masih segel. Nah, ini juga tinta plastik. Apa bedanya tinta Toyo ini sama tinta ini? Kalau tinta Toyo ini hitamnya sangat pekat. Nah, Toyo Indo ini saya sarankan jika pertama beli itu kita langsung campurkan dengan cairan M4-nya. Kalau teman-teman mau tahu caranya, ada di playlist yang saya sisipkan di atas. Bisa kalian tonton playlist cara mencampur tinta Toyo dengan campuran M4. Nah, ini sendiri namanya high glossy vinyl. Nah, apa bedanya dengan Toyo tadi? Dan ini bisa digunakan di media ini sama saja, hanya saja ini kualitasnya lebih bagus dari tinta Toyo. Jadi kami sering menggunakan tinta Toyo, merek Toyo Indo ini. Nah, apa bedanya tinta Toyo Sunrise Glossy ini sama yang FP Screen ini? Nah, ini fungsinya untuk
di media kertas atau apa nih, untuk kulit atau imitasi, mika, akrilik, ABS, cup, stiker, kertas, triplek, kayu dan lain-lain. Nah, jadi ini tidak bisa kita gunakan di media plastik ya. Semoga teman-teman bisa memahami tinta di bagian tinta ini. Sama saja, ini hanya saja ini warna kuning, ini warna blue, warna biru. Ingat ya, ini untuk kayu, tidak untuk plastik. Kayu, kertas, bukan untuk bahan plastik. Nah, yang ini namanya rubber. Nah, rubber ini adalah tinta yang kita aplikasikan ke kain, baju, seperti waist bag, yang tas kantong itu. Nah, dan yang ini rubber warna putih. Nah, ini sudah fix, rubbernya tidak bisa lagi dikasih pewarna. Sedangkan ini rubber yang masih mentah. Nah, ya, rubber ini bisa kita campur dengan warna rubbernya. Nah, untuk pewarna rubbernya ini sendiri namanya sandi, ada juga chemical pigment. Nah, jadi jika kita menggunakan rubber ini tidak bisa lagi, karena ini rubbernya sudah fix warna putih. Jadi khusus untuk rubber warna putih tidak bisa lagi kita campur dengan pewarna rubbernya. Nah, jadi ini yang adalah tinta atau pewarna dari untuk screen kaos berbahan kain seperti waist bag dan yang lainnya. Oke, saya jika masih yang kurang paham, ingin bertanya, silakan komentar di YouTube. Insya Allah nanti dijawab satu persatu. Nah, ini minyak tanah. Apa sih gunanya dari minyak tanah ini? Minyak tanah ini adalah salah satu dari komponen jika kita ingin membuat atau mengaplikasikan mentransfer film yang kita sudah print, kita transferkan ke screen. Nah, itu kita kasih minyak tanah atau bensin bisa untuk sebagai penerang. Nah, dan ini ada minyak sayur. Minyak sayur ini fungsinya untuk melengketkan kertas yang sudah di print ke permukaan screen. Jadi itu kita gunakan minyak sayur atau minyak goreng. Nah, ini sabun ini dan cair ini sabun colet, ini M3 dan ini Jayasol. Saya jelaskan satu persatu. Nah, M3 ini setelah kita selesai menyablon, kan itu biasanya ada bekas tinta plastik, tinta kertas. Nah, sebelum itu cara membersihkan tinta tersebut bisa menggunakan M4 atau juga M3 Super. Nah, di sini saya menggunakan M3 Super karena lebih cepat hilangnya, lebih mudah dicampur dengan sabun colet ini. Jadi kita oleskan M3 ini ke permukaan yang ada tintanya, kemudian kita kasih sabun ini, kita gosok-gosok menggunakan sikat cuci atau sikat gigi, tidak apa-apa, yang penting yang tidak terlalu tajam supaya permukaan screennya tidak bolong. Nanti bagaimana caranya, kita bikinkan playlist cara mencuci screen. Nah, jika sudah kan tadi screennya disiram pakai banyu, nah yang hijau-hijau itu yang afdruknya itu masih ada. Nah, ini Jayasol, ini namanya Jayasol. Ini adalah salah satu untuk menghilangkan afdruk yang ada di screen. Jika kita filmnya itu sudah rusak atau ada yang gompel-gompel, kita cuci
menggunakan Jaya Sol, bisa juga menggunakan strip, cairan strip, dan juga yang lebih ekonomis lagi menggunakan backlink. Nah, oke. Inilah alat-alat yang perlu digunakan untuk menyablon. Dan ada satu lagi komponen yang paling penting. Ini semprotan. Apa fungsinya semprotan ini? Ini adalah salah satu alat terpenting dalam dunia percetakan sablon. Nah, semprotan ini fungsinya untuk menendang atau kita semprot film yang sudah kita transfer itu selama beberapa menit. Nah, kita perlu menyemprotnya menggunakan semprotan ini, atau juga semprotan mini jet itu juga bisa. Tapi yang lebih ekonomis pakai semprotan ini juga tidak apa-apa. Nah, dan bagaimana cara pengaplikasiannya nantikan di video selanjutnya di playlist cara membuat film di screen. Sekian videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video tutorialnya bermanfaat, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-kontennya. Oke, terima kasih sahabat semua. Dadah, terima kasih.